Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita menyiapkan hati kita kepada Tuhan dengan menaikkan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita satu di dalam doa. Ya Allah yang baik, sungguh kami berterima kasih kepadamu karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami membaca dan mendengarkan firman-Mu ini, kami mohon kiranya Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga pikiran dan hati kami benar-benar dapat menerima firman yang nantinya akan kami dengar dan kami baca. Terlebih lagi Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya apa yang kami dengarkan nanti benar-benar dapat kami lakukan di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dalam 1 Korintus 10 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Korintus 10 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapatkan bagian dalam roti yang satu itu. Demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, terlebih lagi mau melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema renungan kita pada malam hari ini adalah menjaga relasi dengan Allah. Ya, firman Tuhan dalam minggu ini mengingatkan dan berkata kepada kita demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, melalui introitus kita yang membimbing kita pada minggu ini, mengingatkan kita sekalian bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipersatukan oleh Allah menjadi satu kesatuan di dalam sebuah keluarga Allah. Tentunya penting bagi orang-orang yang telah dipersatukan oleh Tuhan untuk tetap menjalin sebuah relasi dengan Allah. Kita pun juga mengetahui, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bahwa tidak mudahlah bagi kita untuk tetap menjalin relasi kita terhadap Allah kita sebagai sang kepala dari keluarga kita. Karena mengapa saya katakan jika tidak mudah bagi kita untuk menjalin relasi antara kita dengan Allah? Karena kebanyakan orang-orang yang datang kepada Allah ketika dalam keadaan situasi yang sulit. Misalkan saja ada pergumulan-pergumulan berat yang dihadapi orang tersebut, barulah ia datang kepada Allah dan meminta agar Tuhan mau untuk menolong dia agar permasalahan yang dia hadapi itu dapat dia lewati. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita dalam keadaan suka, kita tidak berada dalam situasi yang sulit, banyak orang di antara kita yang kemudian lupa untuk menjalin relasi dengan Allah, dengan bersyukur kepadanya karena telah memberikan berkat-berkatnya yang berlimpah kepada kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dapat dikatakan banyak orang yang menjalin relasi dengan Allah, yang meminta bantuan kepada Allah ketika dalam keadaan yang sulit. Akan tetapi dalam keadaan yang tidak sulit, di dalam keadaan yang suka, ia lupa akan Allah. Lalu Bapak, Ibu, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, bagaimanakah cara agar relasi kita kepada Allah itu tetap terjaga
baik di saat situasi kita sulit, di saat kita dalam pergumulan kita masing-masing, ataupun di saat kita merasakan sukacita. Bagaimanakah agar relasi itu tetap terjaga? Rasul Paulus sebagai penulis surat Korintus mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk menjaga relasi dan persekutuan mereka dengan Allah. Mengapa Rasul Paulus mengingatkan mereka akan hal seperti itu? Untuk menjaga relasi dengan Allah. Karena pada masa itu jemaat Korintus sangat rentan untuk melakukan penyembahan-penyembahan terhadap berhala dan sangat rentan untuk meninggalkan Allah. Maka dari itu Rasul Paulus mengingatkan dan melarang mereka untuk tidak lagi melakukan penyembahan terhadap berhala itu, dan untuk menjaga relasi dan persekutuan mereka dengan Allah. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka arti dari perjamuan kudus, di mana perjamuan kudus merupakan sebuah lambang dari persekutuan antara umat Tuhan dengan Tuhan itu sendiri. Selain itu, perjamuan kudus juga merupakan sarana bagi orang-orang percaya untuk mengingat kembali pengorbanan-pengorbanan yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi umatnya. Dan dalam surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini, ia mengibaratkan mengenai menjaga sebuah relasi dengan Allah itu seperti roti dan anggur, di mana roti dan anggur merupakan suatu sarana yang biasanya dipakai di saat melakukan perjamuan kudus. Dan kita semua tentunya mengetahui bahwa roti dan anggur itu merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan ketika kita melakukan sakramen perjamuan kudus. Dan pengandaian dari Rasul Paulus inilah yang seharusnya dilakukan oleh setiap umat Tuhan, agar relasi mereka antara mereka dengan Allah itu tetap terjaga. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah relasi kita dengan Allah itu terjadi dalam situasi dan kondisi apapun? Baik di saat kita merasakan sukacita ataupun di saat kita merasakan kesulitan? Ataukah relasi kita dengan Tuhan kita barulah terjadi ketika kita mengalami sebuah pergumulan dalam hidup, pergumulan yang sangat hebat di hidup kita, barulah kita mencari Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan agar segala pergumulan kita dapat kita lewati. Saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara agar relasi kita itu tetap terjaga di dalam situasi apapun. Ingatlah introitus kita pada minggu ini yang mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah keluarga Allah yang sudah sepatutnya sebagai keluarga Allah untuk menjalin relasi kita terhadap Allah sebagai sang kepala dari keluarga itu. Selain menjalin relasi dengan Allah, sudah sepatutnya kita menjalin relasi terhadap anggota-anggota dari keluarga Allah itu dengan baik.
yaitu menjalin relasi dengan sesama kita. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita semua bisa untuk tetap menjaga relasi atau hubungan kita dengan Allah dan juga kepada sesama kita sebagai satu kesatuan dalam anggota keluarga Allah. Tuhan kiranya menolong dan juga memampukan kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita menaikkan syafaat kita ke hadapan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih kepadamu atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini, di mana firman-Mu mengingatkan kami dan juga mengajarkan kepada setiap kami untuk tetap menjaga relasi kami terhadap Engkau, baik di dalam keadaan suka ataupun di dalam keadaan kami yang sulit. Ya Allah, pada malam hari ini ada pun berapa pergumulan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami sekalian. Engkau tahu ya Tuhan, segala pergumulan yang kami rasakan, pribadi lepas pribadi, baik pergumulan kami akan pekerjaan, usaha kami, ataupun juga pendidikan kami. Kami menyerahkan pergumulan kami ini kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk menguatkan kami sekalian, agar kami dapat untuk melewati segala rintangan-rintangan yang menghadang di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Engkau juga berkenan untuk menemani kami, agar di dalam pergumulan kami, agar pergumulan kami ini dapat terselesaikan melalui bantuan daripada Tuhan saja. Dan saat ini Tuhan, kami juga teringat bagi setiap saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit dan juga dalam masa pemulihannya. Untuk Ibu Rai, Ibu Kawi, dan juga istri dari Pak Agustinus, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini kepadamu ya Tuhan. Engkau tahu segala penyakit yang ada di dalam tubuh saudara-saudara kami ini. Maka dari itu Tuhan, kami mempercayakan mereka kepadamu. Biarlah Engkau yang menolong mereka, agar penyakit yang ada di dalam tubuh mereka ini dapat terangkat, dan mereka pun dapat kembali sembuh dan dapat kembali melakukan kegiatan mereka dengan normal. Begitu pula ya Tuhan bagi sarana yang mereka pakai, seperti obat-obatan dan juga perawatan yang mereka lakukan. Kiranya Engkau memberkati apa yang mereka pakai, sehingga melalui hal itu dapat mempercepat proses pemulihan di dalam diri mereka. Begitu pula ya Tuhan bagi keluarga yang merawat saudara-saudara kami ini. Kami mohon kiranya Engkau memberikan kekuatan dan juga kesehatan dan kesabaran bagi mereka, agar mereka dapat merawat keluarga yang mereka kasihi dengan baik, sehingga melalui perawatan dan juga penjagaan yang baik dapat menolong
saudara-saudara kami dalam masa pemulihannya. Dan kami pun juga Tuhan berdoa bagi sidang sinode yang akan diadakan pada bulan depan nanti. Engkau tahu ya Tuhan segala persiapan yang sudah dilakukan oleh sinode GKPB. Persiapan yang dilakukan oleh panitia, MSL, MS, dan juga kami sebagai pendeta, vikaris, dan juga majelis jemaat yang akan ikut berpartisipasi dalam sidang tersebut. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan untuk memberkati segala persiapan yang sudah dilakukan oleh kami sekalian, sehingga melalui persiapan yang matang, sidang sinode yang ke-47 ini benar-benar dapat diselenggarakan dengan baik, dengan situasi yang kondusif. Begitu pula ya Tuhan bagi pergumulan kami, terkhususnya bangsa dan negara kami ini, di tengah-tengah wabah virus corona, di mana wabah ini semakin lama semakin berkembang dengan pesat. Untuk itu Tuhan kami memohon pertolongan dan juga kiranya Engkau menyertai kami di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, agar kami ini terbebas dan tidak terjangkit wabah ini. Begitu pula ya Tuhan bagi pemerintah dan juga tim medis yang sudah memberikan himbauan kepada kami untuk melakukan protokol-protokol kesehatan. Kiranya apa yang mereka himbau kepada masyarakat Indonesia, kami sebagai masyarakat dapat mengikutinya dengan baik, taat terhadap himbauan yang diberikan oleh mereka, agar semakin hari dan semakin lama wabah ini berangsur-angsur akan hilang di dalam negara kami ini. Demikianlah ya Tuhan permohonan yang dapat kami sampaikan dan juga naikkan di hadirat-Mu. Dan doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami sekalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada saat ini tiba saatnya bagi kita sekalian untuk membawa persembahan yang sudah kita siapkan ke hadirat Tuhan. Dan untuk mengiringi persembahan kita kali ini, kita akan mengiringinya dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 439 ayat yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu. Marilah kita membawa persembahan kita yang sudah kita kumpulkan ini ke dalam doa. Mari kita satu dalam doa.
Ya Tuhan, pada hari ini sungguh kami berterima kasih dan juga bersyukur kepadamu atas berkat-berkat yang masih Engkau perkenankan bagi kami semua melalui setiap pekerjaan dan juga usaha-usaha yang kami lakukan. Dan pada saat ini Tuhan, kami membawa kembali berkat yang telah Engkau berikan itu melalui persembahan kami ini. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami ini dan juga memberkatinya. Sehingga apa yang kami berikan ini, apa yang kami persembahkan, benar-benar dapat dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Begitu pula ya Tuhan bagi Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini. Berikanlah hikmat kepada mereka agar persembahan ini benar-benar dapat dikelola dengan baik. Begitu pula ya Tuhan bagi kami yang mempersembahkan persembahan ini. Kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kami berkat yang berkecukupan. Inilah ucapan syukur yang dapat kami naikkan ke hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, marilah kita menaikkan pujian penutup kita yang terambil dalam Kidung Jemaat 432. Jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebaskan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.